Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang mata kuliah digital forensik. Kita sudah menginjak pada pertemuan 11. Di pertemuan 11 ini saya isi dua materi ya, mengenai submateri yang pertama perangkat teknologi forensik, dan yang kedua nanti tentang penanganan insiden ya, penanganan insiden. Oke teman-teman, kemarin sudah melakukan studi kasus ya dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Itu saya harapkan teman-teman dapat melakukan praktek sambil mendasarkan pada referensi yang lebih luas. Silakan teman-teman bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk mengeksplor apa sih detail daripada setiap sebab-sebab di dalam digital forensik ya. Sambil teman-teman saya suguhkan beberapa jurnal agar bisa membandingkan implementasi dalam digital forensik itu sedemikian rupa. Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ke-11 ini dapat tersampaikan dengan memberikan manfaat bagi kita semua ya. Jadi kita akan membahas mengenai perangkat teknologi forensik ya. Tidak mungkin teknologi forensik itu tidak didukung dengan perangkat-perangkat yang memadai. Kemarin teman-teman sudah mempelajari ada legalitas hukum, kemudian framework di dalam teknik-teknik forensik digital. Tentu itu semua tidak akan bisa tercapai dengan baik apabila tidak didukung dengan perangkat teknologi, apalagi ada standar dalam penanganan digital forensik yang teman-teman sudah baca. Itu tentu memerlukan perangkat-perangkat yang harus mendukung ya. Karena apa? Karena digital forensik ini intinya mengamankan barang bukti dan mengamankan bagaimanakah bisa mendapatkan lingkungan yang aman untuk memperoleh barang bukti atau menyegel barang bukti sehingga tidak ditemukan tindakan-tindakan untuk merusak pembuktian digital ya. Nah, salah satu tindakan-tindakan yang tidak boleh sampai pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab adalah tindakan anti forensik. Tindakan anti forensik ini ada manfaatnya apabila dilakukan oleh para penyidik digital forensik untuk pembuktian kejahatan tersebut ya. Misalkan memberikan semacam kontainer untuk mempassword atau mengenkripsi data-data yang dipelihara keasliannya sebagai data-data barang bukti. Namun apabila enkripsi terhadap barang-barang bukti digital tersebut dimanfaatkan oleh pihak lawan, pihak yang tidak ingin adanya penyidikan forensik, maka itu akan melemahkan bukti digital itu sendiri. Artinya tindakan yang melawan hukum atau mengarah pada penghilangan barang bukti ya. Ya, pendahuluan dalam komputer forensik dibutuhkan sumber daya informasi ya. Ini tentu jelas ya. Sumber daya informasi yang valid, yang sah, kemudian dari sumber daya informasi tersebut menjadi dasar bagi kita untuk bisa memperoleh data-data yang perlu diamankan, data-data yang secara kasat mata isinya sama dengan bukti, tapi secara algoritma, secara hash ya, secara kode-kode hash tidak ada perubahan ya. Misalkan para penyidik forensik ingin mengambil data digital dari CCTV, ini tidak boleh sembarang orang yang mengambil, harus orang yang punya legalitas dan orang yang bisa menyediakan informasi tersebut tanpa adanya pengeditan atau perubahan ya pada struktur data di dalam video yang terekam pada CCTV ya. Kemudian perbedaan di dalam forensik itu ada pada implementasinya ya. Karena sumber daya informasi komputer forensik sama dengan sumber daya informasi pada sistem komputer secara umum, tapi dalam forensik itu implementasinya lebih cenderung perlu adanya pengamanan, perlu adanya enkripsi ya, dan perlu adanya tindakan-tindakan untuk melindungi dari anti forensik pada yang dilakukan oleh lawan ya. Nah, sumber daya informasi ini meliputi komponen sumber daya informasi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, kemudian basis data atau database ya, data-data informasi pendukung, kemudian brandware. Brandware ini bisa berupa para praktisi dan orang-orang yang terlibat di dalam proses forensik digital tersebut, digital forensik tersebut ya. Jadi setiap perangkat keras, perangkat lunak, basis data, data-data informasi dan orang-orang ini harus mendukung legalitas dan juga tidak boleh kehilangan informasi ya dengan framework digital forensik yang dijalankan. Ya, ini harus saling mendukung sehingga
proses pembuktian digital itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, perangkat keras itu meliputi masukan, keluaran, kemudian media penyimpanan dan komponen pengolahannya. Tentunya untuk memanfaatkan ini menggunakan suatu software. Jadi software dan perangkat keras tidak bisa dipisahkan. Software pasti akan bisa bekerja maksimal apabila didukung perangkat keras ya. Tentunya bukti-bukti digital itu diproses melalui media penyimpanan. Dari media penyimpanan kemudian masuk melalui perangkat masukan. Nah, kemudian oleh software yang misalkan software semacam autopsi ya, ia akan memproses apa sih masukannya, kemudian di dalamnya ada proses pengolahan dengan algoritma di dalam autopsi tersebut memanfaatkan komponen pengolahan dari hardware komputernya ya. Nah, kemudian perangkat masukan ini sangat penting ya. Mengapa ditekankan ya setiap perangkat masukan, keluaran, media penyimpanan, komponen pengolahan. Nah, kita jangan sampai menggunakan perangkat-perangkat yang tidak standar atau yang rusak ya, karena penting sekali di dalam penyajian bukti digital yang otentik itu harus perangkat-perangkat ini berfungsi dengan baik ya. Kita harus selektif ya, memilih perangkat-perangkat yang tidak bermasalah ya, karena sedikit saja kesalahan maka akan mempengaruhi tekstur atau struktur file di dalam bukti digital tersebut. Apabila itu sudah berubah kode hashingnya, tidak asli lagi, meskipun secara kasat mata apabila di play videonya sama, tapi kalau sudah berubah itu tidak menjadi tidak valid ya, menjadi nilai kepercayaan, nilai kekuatan hukumnya itu berkurang ya. Jadi karena itu merupakan standar ya, suatu bukti digital itu nggak boleh ada perubahan sedikit pun, tidak boleh ada menunjukkan ini diedit ya. Walaupun editannya tidak terlalu penting, tapi perangkat-perangkat ini sangat mempengaruhi apabila terjadinya perubahan struktur data di dalam bukti-bukti digital ya. Nah, ini keyboard, mouse, trackball, touchscreen ini harus berfungsi dengan baik, jangan sampai memicu human error yang menyebabkan terhambatnya proses di dalam framework digital forensik. Kemudian source data automation, scanner, webcam, kartu magnetik, smart card, dan biometric peripheral ini harus berfungsi dengan baik ya. Suatu perangkat yang membutuhkan enkripsi maka harus menggunakan biometrik ya, untuk membatasi akses ya. Misalkan suatu mesin ATM yang dibobol ini pasti akan membutuhkan privilege tertentu, siapa yang berwenang untuk membongkar dari mesin ATM tersebut ya. Kemudian di dalam mesin ATM itu juga ada kamera, jadi nanti kalau terjadi pembobolan atau dibongkar itu nanti kamera itu akan menjadi semacam track recorder apa sih yang dilakukan terhadap mesin ATM itu, sehingga tahu siapa yang melakukan dan apa saja yang dilakukan di dalam proses pembongkaran tersebut, baik peristiwa pembobolan ataupun servis terhadap mesin ATM itu pasti akan terekam dalam kamera itu ya, pasti akan terlacak, dan hanya orang-orang yang berwenang di dalam memperbaiki atau menggunakan sampai masuk ke dalam mesin ATM tersebut yang punya alatnya untuk men-tracking history videonya ya. Nah, itu salah satu contoh untuk pengamanan. Jadi biometric peripheral ini bisa disematkan di proses-proses yang memerlukan pembatasan hak akses ya. Apalagi dalam proses digital forensik ini sangat memerlukan. Nah, perangkat keluaran yaitu output ya. Ini meliputi monitor yang sekarang ada LED. Tentu untuk bukti-bukti digital yang kita ingin mengecek misalkan menganalisis video seperti Pak Roy Suryo menganalisis frame by frame itu memerlukan monitor yang sangat detail ya, monitor yang kalau sekarang ya teknologi Ultra HD yaitu biasanya akan sangat mendukung ya kedetailan pada setiap pixel atau frame itu ada perubahan apa tidak, itu nanti bisa diketahui dari situ. Nah, mana yang merupakan video yang berpotensi sebagai bukti digital, mana yang tidak, yaitu kita bisa memilih dengan monitor yang lebih baik. Kemudian printer ini untuk mendukung setiap track informasi yang perlu dilaporkan. Kemudian plotter, speaker, audio output, microfilm ini semua adalah perangkat-perangkat keluaran yang berguna untuk memberikan informasi ya pada setiap proses dalam forensik digital. Ini memerlukan track, setiap proses itu memerlukan pencatatan sehingga bisa dilacak ya.
misalkan terjadi error atau apa, itu ada semacam historinya. Nah, dari perangkat keluaran ini bisa digunakan untuk mencetak histori-histori tersebut. Nah, itu penting untuk menjadi bahan acuan. Kalau misalkan kegagalan dalam digital forensik ini, kegagalannya di proses mana? Nah, itu ada catatannya setiap proses. Kemudian media penyimpanan sekunder ini sebagai pendukung ya, pendukung supaya proses penggalian bukti-bukti digital apabila itu besar, itu tidak kehilangan space, tidak kehilangan ruang penyimpanan. Itu penting ya. Jadi harus ada sebagai serep, sebagai persiapan ya. Misalkan ini storage, simpanan luar, atau mungkin pakai cloud ya. Tapi kalau menggunakan cloud itu nanti masalah kerahasiaannya itu bisa diketahui oleh pihak penyedia cloud ya, misalkan AWS atau Google Cloud itu kan itu dari luar. Sedangkan kalau urusan untuk digital forensik ya, penyelidikan forensik digital, untuk urusan yang menyangkut kepentingan kedaulatan negara pasti sangat dihindari ya, menggunakan cloud system, menggunakan cloud storage. Kemudian ada backing storage, kemudian komputer data bank ya. Jadi semuanya adalah data-data sekunder yang bisa digunakan untuk serep atau istilahnya penyimpanan cadangan apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai pendukung untuk melancarkan penggalian atau memperoleh bukti-bukti yang penting berupa bukti digital ya. Media penyimpanan atau media sekunder ini digolongkan sebagai berikut ya. Di antaranya ya, ini cuma masalah macam-macam media ini. Kalau dulu ada magnetic tape ya, zaman dulu sebelum ada USB atau sebelum menggunakan HP recorder, ini menggunakan kaset pita rekam. Kemudian kalau yang sekarang menggunakan storage device ya, storage device misalkan solid state disk. Jadi sound recorder yang sekarang ini sudah mendukung ya semacam solid state disk untuk merekam suara secara langsung ya. Ini contoh-contoh yang di zaman dulu ya, floppy disk, CD-ROM, kemudian magnetic tape. Kemudian media penyimpanan yang populer, salah satunya DVD, digital versatile disk, itu populer di zamannya, namun rawan terjadinya penggoresan ya. Jadi pada umumnya kalau sekarang ini menggunakan hard disk portable ya untuk menyimpan barang bukti, karena kalau DVD ini misalkan terlalu lama di dalam covernya, di dalam case-nya, itu nanti akan menjamur. Bisa juga kalau misalkan terbanting, tergores, itu menyebabkan data di dalam DVD itu sulit untuk dibaca ya. Nah, kalau sulit untuk dibaca, ada perubahan semacam struktur data di dalamnya itu menjadi tidak asli ya, menjadi tidak asli. Jadi data-data digital yang terekam secara langsung ini umumnya akan lebih mudah, lebih aman apabila langsung tersimpan di dalam suatu card penyimpanan ya, semacam micro SD atau mungkin hard disk portable. Kalau yang disk ini, CD atau DVD ini atau pita kaset, itu rawan terjadinya kerusakan ya. Nah, kegagalan perangkat dalam merekam itu sudah merupakan hambatan dalam proses digital forensik yang itu bisa menghambat semua proses ya. Jadi kita harus memilih media penyimpanan yang baik, yang cepat, dan tidak rawan kerusakan atau tidak rawan terjadinya malfungsi karena human error. Kemudian komponen pengolahan CPU ya, karena biasanya bukti-bukti digital itu video, audio ya, multimedia, maka gunakanlah CPU yang sangat mendukung untuk memproses multitasking, kemudian memproses seperti multicore atau yang sudah mendukung hyperthreading. Itu akan sangat membantu untuk pemrosesan data-data berskala besar ya. Ya, itu biasanya CPU yang sekarang ya, yang berbasis multicore sudah sangat dilengkapi dengan isu untuk penanganan isu-isu semacam itu. Nah, supaya nanti dalam satu CPU ini terjadi proses paralel ya, yang tidak hanya sekuensial, tetapi secara paralel dia memproses data bersama-sama, sehingga proses datanya semakin cepat. Nah, itu di era multimedia yang semakin canggih semacam ini, pasti CPU harus memiliki kapasitas untuk itu.
Kalau dulu kan CPU ini hanya dual core, nah sekarang sudah mengarah ke multi core dan ada semacam komponen-komponen di dalam CPU yang mendukung ya semacam proses untuk data yang besar ya. Jadi kanal atau bus atau apa namanya kecepatan bandwidth, kecepatan proses yang lebih besar ini didukung oleh generasi-generasi CPU yang sekarang ini, yang seiring dengan tren perkembangannya big data ya. Nah, itu menuntut untuk bisa memproses data dalam jumlah besar dalam hitungan yang lebih singkat ya. Nah, tadi sudah kita bahas yang mempengaruhi CPU diantaranya adalah memori di dalamnya, komputer bus, kemudian komputer bus, kemudian cache memory ya. Cache memory untuk memori sementara kinerja CPU. Jadi CPU punya dapur data untuk berapa MB yang harus diproses setiap kanalnya. Nah, itu kan dipengaruhi oleh komputer bus dan cache memorinya ya. Semakin besar itu maka kinerjanya juga semakin cepat, dia punya kecepatan dalam bandwidth memproses data ya. Nah, ini faktor-faktor ini juga harus diperhatikan, CPU fan, pendinginan dan sebagainya, karena komputer forensik ini memerlukan performa dari semua hardware komputer yang sangat prima ya. Maka itu harus diperhatikan. Sehingga dengan melihat setiap detail hardware software itu sangat perlu ya, harus prima, harus baik. Maka di dalam pemrosesan bukti-bukti digital forensik ini memerlukan semacam lab khusus. Nah, itu lab khusus itu biasanya dimiliki oleh setiap pakar-pakar digital forensik ya. Misalkan di bagian digital forensik Mabes Polri itu punya ya standar hardware komputer seperti apa sih yang terpasang, yang ready di sana di labnya itu pasti harus setiap bagian-bagiannya itu rutin mengalami pengecekan. Jangan sampai ada misalkan CPU spek hardware yang sangat besar tapi CPU fan-nya rusak dan sebagainya, itu kan nanti akan berpengaruh pada kualitas kinerja ya. Kalau terdapat gangguan itu pasti akan menghambat proses pelacakan bukti digital. Nah, semacam itu harus dihindari. Jadi harus setiap detail lingkungan lab yang menjadi tempat dari komputer itu harus baik dan semuanya harus ya, karena untuk memproses bukti-bukti digital yang jangan sampai terjadi perubahan, kerusakan atau kegagalan, maka semuanya harus berjalan dengan baik, harus prima dari komputernya, dari ruangannya, itu harus terkondisi ya, dan juga harus aman, jangan sampai ada penyusup atau rentan untuk dikenai apabila ada semacam clash atau apa itu. Jadi pengamanannya dari lingkungannya juga baik, kemudian hardware dan software yang digunakan juga sangat di atas standar ya. Ini pengetahuan dasar dalam ketika teman-teman belajar sistem komputer ya, teknologi informasi. Jadi setiap detailnya intinya mengarah pada hardware dan software dalam komputer yang ada di lab digital forensik tersebut ya. Ini ISA ini sudah lama ya, sudah generasi Pentium 3, Pentium 1 ini sudah tidak ada sekarang ya. Sekarang sudah menggunakan PCI Express 2.0. Kemudian ukuran bus sekarang 64 bit. Ini 16 bit, 32 bit ini zaman dulu ya. ISA ini juga zaman dulu, sekarang sudah digantikan oleh PCI. Ya, cache memory ya, mirip dengan RAM tetapi di dalam lempeng prosesor ya, CPU. Sebenarnya CPU itu bukan satu box yang melingkupi motherboard, tapi CPU itu prosesor. Tapi kalau di Indonesia ini istilah CPU untuk satu box yang ada casingnya, yang di dalamnya ada hardware motherboard dan semua yang menempel pada motherboard. Tapi ini adalah prosesor ya, yang sekarang ini ya, yang besarnya mungkin hanya 4 cm x 4 cm ya, itu CPU. Semakin besar cache memory, semakin besar busnya, semakin banyak core-nya, maka semakin cepat proses CPU. Kalau core-nya sedikit, maka biasanya mengandalkan clock yang besar ya. Tapi sekarang clock-nya tidak terlalu besar. Misalkan clock-nya cuma 1,8 MHz tapi multi core, nah itu kan semakin prima di dalam melakukan parallel processing ya, itu semakin cepat.
dibandingkan hanya satu atau single core atau dual core yang clocknya besar. Ya, itu tentu lebih panas ya kalau clocknya besar. Tapi semakin banyak orang-orang yang, misalkan ibaratnya semakin banyak orang-orang yang mengerjakan dibandingkan dengan 2 orang yang mengerjakan dengan beban yang sama, itu pasti akan lebih cepat kalau semakin banyak yang mengerjakan ya, sehingga kapasitas otak yang digunakan itu lebih sedikit ya, lebih sedikit terforsir daripada kalau 2 orang mengerjakan banyak. Ibaratnya seperti itu. Kemudian perangkat lunak ini perangkat lunak yang digunakan sebagai mediator atau perantara untuk memberikan instruksi terhadap sumber daya hardware. Nah, kernel, kemudian OS, operating system ini harus berfungsi dengan baik, jangan sampai terkontaminasi dengan malicious program yang mengendalikan operating system dan hardware tersebut ya. Jadi perangkat lunaknya juga harus standar, kemudian aman ya, dan memiliki hak akses terbatas pada orang-orang yang ahli dan orang-orang yang punya legalitas dalam melakukan proses digital forensik ya. Perangkat lunak digolongkan ke dalam perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem ini diantaranya adalah OS yang mengandung kernel. Kernel ini adalah subprogram yang merupakan bagian dari operating system untuk menghubungkan antara hardware dengan softwarenya. Software itu akan berfungsi dengan perintah dari user ya. Bagaimana user itu berinteraksi dengan perangkat keras, kemudian dari perangkat keras itu akan dari perangkat masukan keyboard itu akan memanggil fungsi-fungsi di dalam kernel yang terhubung oleh software ya, oleh software. Kemudian kernel itu akan menghubungkan fungsi-fungsi di dalam operating system yang bisa mengendalikan hardware, sehingga hardware akan mengeluarkan output ya sesuai dengan masukan pada keyboard ya, atau sesuai masukan dari UI dari aplikasi yang digunakan. Nah, ini perangkat lunak sistem itu kernel. Kemudian perangkat lunak aplikasi ya, aplikasinya misalkan autopsi atau misalkan Selenium dan sebagainya ya, misalkan seperti itu. Nah, perangkat lunak ini juga seorang digital forensik harus punya pengetahuan ya. Perangkat lunak itu tidak hanya OS, tidak hanya aplikasi, tapi juga ada perangkat-perangkat yang lain ya. Jangan sampai dalam proses digital forensik ini ingin mengamankan bukti digital, tapi malah menghapus perangkat-perangkat yang sebenarnya berfungsi mendukung untuk digital forensik. Nah, itu jadi seorang ahli forensik harus mengerti ya, paling tidak jenis-jenis perangkat lunak, kemudian hardware ini harus tahu ya, harus sesuai dengan standar. Nah, diantaranya ada audio, multimedia, communication, business, desktop, education, games, dan entertainment, grafik. Kemudian perangkat lunak yang berhubungan dengan server, misalkan Apache, Spark ya, kemudian security, Norton, antivirus, dan sebagainya. Kemudian sistem utilities ya, dari Windows, ada yang dari luar. Kemudian web development seperti misalkan Anaconda atau Python atau PHP ya, online apps ya. Kemudian printing, hotkeys, scripting, dan sebagainya. Dengan kejelian melihat macam-macam perangkat lunak ini sebagai seorang forensik digital analis, itu pasti akan mengerti, misalkan dia akan mencari bukti-bukti digital dengan masuk ke dalam suatu perangkat komputer, itu akan jeli ya. Misalkan komputer ini ada malicious programnya apa enggak, dengan lihat bentuk file-filenya, ekstensinya, itu akan kelihatan apakah ini aplikasi perangkat lunak yang merupakan games atau merupakan aplikasi bawaan dari Windows-nya, atau aplikasi bawaan atau aplikasi yang populer ya dari aplikasi-aplikasi yang terinstall, atau ini mungkin aplikasi yang mencurigakan atau semacam adware. Itu pasti kalau dia jeli, dia berusaha membereskan atau membersihkan aplikasi-aplikasi yang malicious tadi ya, yang berfungsi mengganggu proses forensik. Itu harus dieliminasi dulu ya, sehingga proses pengambilan bukti digital tidak membawa virus ya. Kalau membawa virus itu akan mengacaukan proses-proses selanjutnya di dalam
pengolahan bukti digital ya. Karena integrasi data digital itu penting ya, supaya tidak berubah, tidak kotor ya. Kalau ada virusnya berarti indikasinya, karena virus itu kan menyerang data ya, berarti indikasinya ada perubahan data. Nah, kalau ada indikasi perubahan data, itu data bukti digitalnya itu tidak otentik lagi, tidak punya kekuatan hukumnya, atau kekuatan hukumnya lemah ya. Intinya mungkin sudah dimodifikasi ya. Jadi harus diamankan supaya kita memastikan bahwa bukti digital yang kita tarik itu tidak membawa virus ya, tidak membawa malicious program ya. Nah, brandware ini diantaranya ya, ada brandware ini adalah orang yang mengelola, mengaplikasikan dan menggunakan sumber daya tadi untuk keperluan di dalam proses digital forensik ya. Nah, ini meliputi seorang profesional TI ya, misalkan technical support, administrator network, kemudian seorang pengelola database, sistem analis, programmer yang diarahkan untuk melakukan forensik digital. Kemudian incident handlers ya, brandware ini. Incident handlers ini adalah para penanganan ahli-ahli digital forensik yang mengidentifikasi manakah yang merupakan tindakan kriminal, pelanggaran, kemudian ini betul-betul komputer yang sehat apa sudah mengalami pembobolan dan sebagainya, misalkan mencari bukti-bukti peretasan. Nah, itu kan seorang incident handler sudah jeli ya, jadi biasanya punya kewenangan untuk masuk dalam suatu sistem untuk mengenali jejak-jejak dalam kejahatan digital. Kemudian investigator ini bekerja sama dengan incident handlers dan profesional IT ya, untuk menginvestigasi. Kalau tadi ini adalah incident handlers, itu dia lebih ke dalam misalkan untuk mengamankan suatu peripheral perangkat lunak, perangkat keras. Nah, misalkan perangkat lunak, perangkat keras itu mengalami tindak kriminal, ada semacam kerusakan ya, maka dia menangani insiden-insiden tersebut agar tercipta lingkungan yang aman ketika dilakukan investigasi forensik ya. Jadi bagaimana kita bisa masuk mengambil data-data penting atau melihat jejak-jejak kejahatan hacker ya, kalau misalkan di dalam sistem itu masih tertutup ya, sistemnya masih diacak-acak oleh hacker, oleh aplikasi yang dipasang oleh si hacker atau crackernya itu. Maka incident handlers ini yang pertama kali mengamankan ya, supaya sistemnya itu kondusif, sehingga setelah kondusif maka investigator ini akan masuk kemudian menganalisis jejak-jejak kejahatannya itu seperti apa, bukti-bukti apa yang bisa dicari ya. Jadi ada profesional IT-nya, incident handlers, investigator itu saling bekerja sama ya. Ini merupakan istilahnya pihak-pihak yang masuk bisa dikategorikan sebagai brandware. Kemudian database ya, database ini bersifat non volatile ya. Non volatile ini apabila dimatikan tidak hilang ya. Volatile atau non volatile. Ya, pokoknya kalau masuk data masuk ke dalam satu database itu tidak akan hilang, sama seperti data masuk ke dalam flash disk ya, meskipun dimatikan listriknya, catu dayanya dimatikan, data tidak akan hilang. Tapi kalau data yang masuk ke dalam cache memory, kemudian memori dari VGA atau graphic card itu akan hilang ya apabila pasokan listriknya mati. Jadi akan terset otomatis apabila listriknya itu tidak on ya, dalam kondisi yang tidak on. Tapi kalau database dan hard disk dan flash disk ini akan tetap menyimpan data itu meskipun tidak ada catu daya. Database ini dikelompokkan ke dalam dua macam ya, database skala server, kemudian database skala desktop multi user ya. Nah, ini penting untuk dipahami, mana apabila nanti mengakses database, apakah data-data itu masuk ke database skala multi user desktop atau sudah masuk ke skala server ya. Tentu untuk masuk atau mengakses dalam database kedua macam tersebut berbeda ya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Kalau tadi adalah materi ke
9 ya materi ke-10 perangkat teknologi forensik. Sekarang kita akan membahas tentang penanganan insiden forensik ya. Jadi tadi ada incident handler sebagai salah satu pihak dari brandware ya. Penanganan insiden forensik ini sangat penting supaya proses forensik itu tidak stuck di suatu proses. Tapi adanya insiden itu harus bisa ditangani agar proses forensik bisa berlangsung sampai pada tahap akhir dari suatu framework ya, sehingga selesai. Dan ini berfungsi untuk mengamankan proses dan mengamankan data-data yang berhasil diperoleh. Nah, jenis insiden menurut Information Security Management diantaranya adalah virus ya. Tadi ya, misalkan ada adware atau virus yang mengenkripsi data itu harus diamankan terlebih dahulu, harus disterilkan dulu sehingga tidak mempengaruhi jalannya pengambilan data, agar proses investigasi forensik digital itu dapat terselesaikan dengan baik ya. Kemudian unauthorized access ya. Unauthorized access ini adalah adanya celah yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang mengganggu proses digital forensik ya, misalkan cracker atau hacker ya. Ini harus ditutup. Misalkan ketika incident handlers itu masuk ke suatu sistem, dia menemui berbagai macam celah-celah ya, maka dia harus bisa menutup celah tersebut sehingga tidak ada akses yang tidak bertanggung jawab ya, atau akses yang tidak berwenang. Kemudian salah satu insiden lainnya yaitu adalah pencurian atau kehilangan kehandalan pada sistem informasinya ya. Misalkan sudah terbobol, berarti suatu antivirus itu menjadi kurang dipercaya. Nah, itu bagaimana harus bisa ditangani ya. Kemudian serangan denial of service pada sistem. Kemudian information corruption. Information corruption ini kerusakan file ya, kerusakan data itu juga bisa berpotensi menghambat ya. Kira-kira si incident handlers ini apakah mampu mengenali informasi-informasi yang korup itu bisa cukup dihilangkan saja tapi dampaknya tidak mempengaruhi, atau kalau dihilangkan justru mempengaruhi sehingga harus dibenahi. Nah, itu harus memerlukan incident handlers yang sangat jeli dan ahli ya. Ya, tadi melibatkan profesional IT, kemudian incident handlers yang sebenarnya incident handlers ini juga profesional IT tapi khusus yang menangani insiden-insiden kerusakan sistem ya. Nah, persiapan untuk mencegah insiden-insiden itu semakin memperparah ya. Nah, ini perlu dilakukan beberapa langkah-langkah, diantaranya adalah penggunaan beberapa tools untuk mencegah penyusupan melalui deteksi ya. Kemudian melakukan sistem backup. Jadi kalau kita mendapatkan sistem yang baik, misalkan kita ngecek sistemnya masih baik, itu perlu di backup dulu. Kalau sewaktu-waktu terjadi pas proses penanganan forensik digital itu terjadi serangan, maka sistem sudah ter-backup ya, nanti bisa dikembalikan lagi sebagaimana backup dari sistemnya. Kemudian kebijakan password ya, password kita bisa menggunakan password yang enkripsinya terbaik, AES ya, AES itu. Kemudian kebijakan keamanan sistem. Kemudian kita harus melakukan patch security. Patch security itu untuk menutup celah-celah yang patch ya, menutup celah-celah yang bisa dilakukan patch atau perubahan pada registry yang bisa berpotensi untuk mengganggu proses forensik digital. Kemudian menggunakan security auditing tools ya, semacam autopsy dan sebagainya. Dan kita perlu mempelajari sistem. Nah, jadi ternyata incident handlers itu tidak seketika harus cepat, tapi dia harus mempelajari sistem secara keseluruhan juga ya, kalau misalkan ada insiden-insiden. Supaya apa? Supaya jangan sampai salah langkah. Kalau salah langkah semakin merusak sistem, maka bukti digital tidak bisa diambil. Nah, itu nanti berpotensi kasus itu akan tidak selesai ya. Nah, kemudian fasilitas login dan accounting ini penting. Ini untuk misalkan dalam penanganan insiden itu kita masih menduga-duga masih gambling ya, cara manakah yang paling tepat, yang paling mempan untuk menangani insiden itu, maka itu perlu adanya logging. Nah, logging ini untuk meletakkan informasi-informasi apa yang sudah dilakukan, sehingga kalau tidak terjadi kegagalan itu ada semacam log information ya. Nah, log information ini penting supaya kita bisa menangani
ya, kita bisa menangani dengan baik. Misalkan kita sudah terfokus menangani suatu kesalahan, terjadi kegagalan dalam penanganan itu, maka logging sistemnya akan memberikan peringatan ya, tadi kegagalannya itu karena ini. Sehingga itu akan membantu kita ya dalam mengingat-ingat kembali atau melacak dari mana tadi kegagalannya. Nah, kemudian kita harus melakukan audit dan pengujian pada sistem secara rutin. Jadi penanganan insiden ini ya dari persiapannya sudah banyak ya. Jadi membuktikan orang yang sudah berpengalaman untuk cepat dalam menyelesaikan. Kalau kita pernah membaca suatu profil-profil dari seorang pakar-pakar forensik di Indonesia, ternyata mereka juga dalam menyelesaikan kasus itu lama ya. Tidak hanya semata-mata menganalisa barang bukti digital yang sudah diambil, tapi bagaimanakah menangani insiden dalam suatu sistem yang melingkupi barang bukti digital tersebut ya. Nah, itu insiden itu harus ditangani terlebih dahulu sehingga kita baru bisa mengambil barang buktinya dipastikan otentik, tidak terpengaruh dari insiden itu ya. Nah, prosedur penanganan insiden yang pertama bagaimana mengamankan dan menjaga barang bukti, kemudian di mana dan bagaimana mencari barang bukti, kemudian daftar yang dipersiapkan untuk laporan menyeluruh ya, jadi ini berfungsi untuk logging tadi. Lalu daftar orang-orang untuk keperluan pelaporan harus kita kuasai, kita catat ya dalam satu sistem supaya pembuktian nanti bisa mengerucut pada orang-orang mana yang berpotensi dimintai keterangan atau berpotensi menjadi tersangka. Kemudian daftar software yang digunakan dan juga ahli-ahli yang tepat untuk menangani masalah ini. Nah, jika ahli forensik tidak dimiliki atau tidak berada di tempat dan terjadi insiden, yang harus dilakukan oleh seorang staf itu adalah membuat image ya, image dari sistem operasi itu, sehingga image itu nanti sewaktu-waktu bisa ditangani oleh ahli forensik ya ketika tidak di tempat. Oh, insidennya seperti ini. Mengapa harus membuat image? Supaya apa? Supaya kandungan di dalam bukti digital yang dilingkupi oleh sistem yang terkena insiden itu masih asli ya. Kita tidak langsung menyentuh, kalau menyentuh nanti malah semakin rusak. Jadi itu kita buat image-nya terlebih dahulu, kita copy agar rincian sistem dan media yang di dalamnya itu masih otentik, masih seperti aslinya, tidak semakin rusak. Nah, kalau kita sudah punya image-nya, itu sewaktu-waktu bisa dibawa ke lab forensik untuk diproses oleh para ahli forensik ya. Jadi seperti itu. Nah, prosedur penanganan insiden secara sederhananya menurut Scott Grish ya dalam Computer Incident Response and Computer Forensic Overview. Yang pertama itu kita harus mengamankan lingkungan. Lingkungan tidak hanya lingkungan luarnya saja ya. Berarti itu juga lingkungan di dalam apa yang melingkupi di dalam sistem komputer itu ya, yang terjadi insiden itu harus diamankan. Dan tentunya juga kita amankan lingkungan yang sebenarnya lingkungan fisik ya, jangan sampai diserang oleh pihak-pihak yang ingin menggagalkan penyelidikan forensik ya. Kemudian kita matikan komputernya, lalu kita berikan label pada barang bukti atau perangkat-perangkat yang mengandung barang bukti, lalu kita dokumentasikan. Misalkan untuk meyakinkan ketika nanti dibawa dalam penanganan insiden itu masih ada label-labelnya. Oh, ini perangkat yang mengandung barang bukti digital yang dicurigai itu serinya berapa, kemudian milik siapa dan bagaimana kondisinya. Ini penting ya, label-label seperti ini untuk menguatkan ini barang ini perlu diberikan label supaya punya kekuatan hukum, berhak untuk diproses lebih lanjut dalam lab forensik misalkan. Kemudian kita harus mentransportasikan barang bukti itu secara aman ya. Dan rangkaian penyimpanan barang bukti itu harus didokumentasikan. Jadi ketika barang bukti itu disimpan, itu harus punya dokumentasinya ya. Dokumentasinya yang menunjukkan bahwa penyimpanannya sudah aman, penyimpanannya tidak terjadi serangan dari pihak-pihak yang menggagalkan forensik, atau ya dokumentasi untuk meyakinkan bahwa tidak ada perubahan-perubahan dalam data-data atau dokumen-dokumen digital yang menjadi barang bukti ya. Nah, prosedur penanganan insiden ini
yang dari Sun Institute ya, dokumen penanganan insiden dari Sun Institute ini yang pertama adalah semua partisipan harus menyarankan elemen dan perubahan. Proses berjalan dengan banyak perulangan, kemudian beberapa masalah disajikan dengan banyak pilihan. Setiap partisipan harus menyetujui keseluruhan dokumen. Jadi dokumen penanganan insiden ini hanya sebagai log ya, sebagai histori proses penanganan insidennya itu seperti apa. Ini penting ya, harus ada dokumen supaya apa? Entah penanganan insidennya berhasil atau tidak, itu nanti kita harus punya informasi. Kalau misalkan tidak berhasil, maka informasi itu semakin penting. Di mana sih letak kegagalannya, atau ketika proses insiden yang penanganan insiden yang seperti apa yang terjadi kegagalan, itu di dalam dokumen penanganan itu bisa menjadi apa ya, semacam titik terang nanti untuk diproses oleh ahli yang lebih mampu menangani insiden tersebut ya. Ya, ini fase merespon insiden ya. Persiapan, identifikasi, pengisian, pembasmian, ini ada sebagaimana standar dari Sun Institute itu ada tidak sedikit ya tindakannya ya. Untuk fase 1 persiapan itu ada 42 tindakan. Ini detailnya mungkin dari Sun Institute untuk langkah-langkahnya apa saja. Ini jadi semacam framework ya, tergantung dari sistem yang terjadi, sistem yang mengalami insiden itu seperti apa. Itu ada 42 tindakan SOP. Kemudian untuk fase identifikasi ada 6 tindakan SOP. Kemudian pengisian 17 ada pengisian itu ada 17 tindakan SOP, pembasmian ada 10 tindakan, pemulihan 6 tindakan, dan tindak lanjut ada 9 tindakan. Ini sekian tindakan ini sebagai tolak ukur ya, kalau kita menangani, kita menggunakan kriteria dari Sun Institute ya. Apakah semua kejadian yang kita alami, kejadian insiden itu perlu dilakukan 42 tindakan? Oh, mungkin dalam kondisi penanganan digital forensik di situasi kita hanya 38 tindakan, kemudian berlanjut ke tindakan identifikasi dan seterusnya. Jadi yang sebagai patokan langkah-langkah yang ideal untuk melakukan respon insiden ya. Kemudian kunci dalam penanganan emergensi itu harus bagaimana? Nah, yang pertama kita harus tetap tenang ya, agar tidak semakin merusak. Jadi kalau misalkan ahli forensik tidak ada, kita jangan panik, jangan semena-mena melakukan penanganan, tapi harus kita buat image dulu ya. Kita buat image dulu, kita sediakan kopi, kemudian kita berikan dokumentasi yang valid. Nah, dengan cara seperti itu nanti ketika barang itu dibawa ke lab forensik, itu nanti akan tetap sesuai aslinya ya. Walaupun ketika insiden kita belum bisa menangani langsung, tapi kondisi barang itu masih sesuai aslinya dan bisa diproses oleh ahli yang lebih kompeten di dalam lab forensik. Kemudian buatlah catatan yang baik dan relevan. Ini untuk log ya, penting ya. Kemudian beritahu ahli-ahli yang tepat dan carilah pertolongan. Jadi tim digital forensik tidak hanya satu orang ya. Kalau misalkan stuck di satu tim ini, bisa mencari ahli-ahli yang lain yang untuk bisa bekerja sama dengan tim tersebut. Tentunya ahli-ahli yang kredibel, yang tidak berpotensi menggagalkan proses forensik digital ya. Ahli-ahli yang dipercaya, yang netral, tidak berada di pihak salah satu terduga ya. Kemudian tetapkan kebijakan orang-orang terpercaya yang boleh tahu. Nah, ini penting ini. Kriteria yang boleh tahu, yang bisa membuka ini bagaimana? Jangan sampai ada penyusup yang justru nanti berhasil membuat barang bukti digital semakin rusak ya, jangan sampai. Lalu kita harus menggunakan jalur komunikasi terpisah dari sistem yang mengalami compromise ya. Kita harus menggunakan komunikasi terpisah dari sistem yang sudah digunakan sebagai jalur dalam penanganan forensik digital. Jadi kalau kita misalkan suatu laptop yang dicurigai ada barang bukti digital itu sedang dianalisis dalam lab forensik, maka kita harus menggunakan jalur komunikasi yang kita lakukan. Itu kita harus keluar dari jalur utama sistem yang digunakan untuk pengambilan data forensik itu ya, supaya tidak mengganggu proses framework digital forensiknya. Nah, kemudian yang keenam itu kita harus mengisolasi masalah sehingga tidak semakin buruk ya. Masalah itu harus terisolasi, jadi harus hati-hati, jangan sampai kita salah tindakan justru memperburuk masalah.
Lalu kita harus membuat backup sistem ya. Kalau kita mendapati suatu environment dalam sistem yang melingkupi bukti digital atau media digital yang berpotensi sebagai bukti tadi dilingkupi oleh suatu sistem, misalkan kita sudah berhasil menangani insiden, kemudian sistem itu sudah bekerja secara stabil ya. Di dalam sistem itu ada multimedia yang berpotensi bisa menjadi barang bukti, maka kita harus membuat backup sistem tersebut. Supaya apa? Supaya kalau dilalah ya, atau misalkan itu tiba-tiba ada serangan ya, karena lab forensik itu kan sangat rentan untuk diserang ya. Ada pihak-pihak yang tidak ingin proses pembuktian digital itu berhasil. Nah, itu kita harus membackup sistem. Kalau terjadi serangan atau kerusakan, itu kita bisa mereplay kembali sistemnya. Kemudian kita harus menemukan sumber masalahnya, lalu kembali ke pekerjaan semula setelah backup terjamin dan lakukan restore system ya. Nah, ini penting ya untuk mengembalikan kondisi yang lebih baik. Ini lakukan backup, kemudian restore system. Kalau misalkan ada yang informasi-informasi yang hilang, dengan restore system ini bisa muncul kembali ya. Nah, belajar, kemudian yang terakhir adalah belajar dari pengalaman. Itulah pentingnya dokumentasi pada setiap langkah atau logging ya. Logging tadi bisa digunakan sebagai referensi untuk pengalaman ya. Tadi kegagalannya itu di sini. Oh, jangan sampai dilakukan lagi. Nah, tadi bisa menggunakan cara yang A. Maka kita perluas lagi. Dalam cara A itu perlu penanganan yang seperti apa supaya bisa berlangsung dengan sukses ya. Kemudian setelah penanganan insiden, kita bagaimanakah sih memproses barang bukti ya? Menurut Laurie Wheeler dalam Computer Forensic, The Guide of Computer Forensic, yang pertama, kita harus mematikan komputer dan perlu dipertimbangkan kerusakan proses yang berjalan di balik layar ya. Kita shutdown komputer dan perlu dipertimbangkan kerusakan proses yang berjalan di balik layar. Kalau misalkan shutdown itu ternyata malah merusak proses ya, kita lakukan save mode dulu, jangan langsung di shutdown ya. Kemudian dokumentasikan konfigurasi hardware dari sistem ya. Nah, itu penting supaya kalau kadang-kadang kita itu ingin mencari barang bukti kan pasti memodifikasi ya, memodifikasi suatu environment atau posisi-posisi hardware-nya itu supaya nanti tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi malfungsi di dalam pengambilan data-data yang berpotensi sebagai bukti digital. Nah, itu kita harus misalkan untuk susunan hardware yang pertama ini, oh ini dengan konfigurasi hardware yang sekarang ini bisa untuk diambil datanya, tapi misalkan terdapat celah untuk melakukan akses yang tidak diinginkan ya, atau celah yang bisa dimasuki hacker. Nah, itu didokumentasi dulu. Oh, konfigurasinya ini yang seperti ini yang baik, tapi masih ada celah. Itu kenapa sebabnya? Nah, itu dicari dulu. Kemudian nanti misalkan setelah disimpulkan penyebabnya, diubah lagi konfigurasi hardware-nya. Nah, dengan konfigurasi hardware yang sekarang ini ya, celah sudah tertutup, kemudian bukti-bukti digital dapat diambil dengan aman. Nah, itu harus didokumentasikan supaya ingat konfigurasi hardware yang semacam ini yang mendukung proses pengambilan barang bukti digital itu berlangsung dengan baik. Nah, itu harus ada dokumentasinya ya, supaya mengingatkan dan menyingkat waktu dalam proses penanganan barang bukti ya. Jadi dokumentasi ini sangat penting. Kemudian pindahkan sistem komputer ke lokasi yang aman. Lalu kita buat backup ya dari hard disk dan media penyimpanan. Kalau dulu floppy, tapi ini sekarang hard disk ya, hard disk portable ya. Nah, jadi backup dokumentasi ini penting ya. Backup ini untuk cadangan sistem kalau terjadi kegagalan ketika proses pembongkaran. Intinya digital forensik itu kan meretas ya, meretas kita masuk ke dalam suatu sistem supaya barang bukti itu bisa diambil. Kalau terjadi kegagalan di dalam proses peretasan supaya untuk mengambil barang bukti digital, maka ada dokumentasinya. Tadi langkah yang baik itu seperti apa? Tadi langkah yang gagal itu seperti apa? Oh, dokumentasinya ada. Berarti yang gagal jangan dilakukan. Nah, seperti itu. Setelah kita lakukan backup ya, kita harus menguji autentifikasi data dari semua penyimpanan. Kita uji bagaimanakah hash-nya, bagaimanakah seluruh filenya ya, seperti yang pernah teman-teman lakukan ya.
yang seperti yang teman-teman pernah baca dalam suatu jurnal itu, salah satunya menggunakan autopsi ya untuk menguji autentifikasinya, itu sama nggak hashnya dengan sebelum ditransfer ya filenya, sebelum dipindahkan. Kalau dari barang bukti dari komputer yang pertama kemudian ditransfer ke harddisknya si ahli forensik itu, ternyata hashnya masih sama, seluruh datanya masih sama, itu berarti data digitalnya masih otentik, tidak ada perubahan ya, walaupun sudah berpindah ke storage yang baru tapi datanya masih valid ya. Tidak ada perubahan, berarti nilai bukti, nilai kekuatan hukumnya masih kuat ya. Kemudian dokumentasikan tanggal dan waktu yang berhubungan dengan file komputer. Nah, ini penting ya. Intinya ya logging tadi untuk memperkuat bukti-bukti ya, ada semacam waktu, history waktu, kemudian tanggalnya, kemudian kita buat daftar keyword pencarian. Nah, ini penting ya. Kalau pelacakan barang-barang digital ya, itu dari dokumentasinya kita bisa menemukan file-file ini itu menggunakan keyword apa tadi, itu harus terlacak ya, harus ada catatannya. Kemudian evaluasi swap file. Swap file ini untuk semacam ini ya, apa namanya, file cadangan ya, swap file itu. Kemudian evaluasi file select dari dump memori yang terjadi selama file ditutup ya. Kemudian kita lakukan evaluasi unallocated space ya, atau erased file. Nah, di sini swap filenya, file select dan unallocated space ini ada perubahan apa tidak? Kalau misalkan ketika kita sudah mengambil data ini ada perubahan, maka harus kita cek perubahannya itu apakah semata-mata hilangnya dari data barang bukti digital tersebut, atau perubahan itu karena kerusakan yang ditimbulkan ya karena proses pengambilan data. Nah, itu nanti dari sini kan bisa sebagai indikator ini, swap file, file select, unallocated space, erased file. Nah, tentunya dalam proses pengambilan data-data digital atau pada proses forensik ini jangan sampai terjadi kerusakan ya. Tapi mungkin juga ada kerusakan-kerusakan itu, apakah kerusakannya itu fatal, masih tolerir sehingga tidak melukai nilai kekuatan hukum barang bukti, atau itu malah membahayakan barang bukti. Nah, itu dari sini juga swap file, file select, unallocated space ini adalah suatu lingkungan yang terdampak ya dari proses pengambilan barang bukti ya. Ini menjadi bahan pertimbangan. Kemudian pencarian keyword pada file select dan unallocated space ini berfungsi apabila kita ingin mencari suatu file ya dari media yang sudah dihilangkan oleh si pelaku ya. Misalkan hard disk portable sudah diformat, nah ini ada file select-nya, ada unallocated space-nya, nah itu ada keyword-keywordnya yang masih ada jejaknya, itu bisa nggak? Pernah nggak si pelaku itu dulu punya data-data terlarang di situ yang menjadi barang bukti, ya itu bisa dicari. Nah, kalau file select dan keywordnya itu masih ada, itu mungkin bisa dilakukan unerasure ya, recovery data ya. Kemudian dokumentasikan nama file, atribut, tanggal, dan file-filenya, jenis filenya. Kemudian identifikasikan anomali file, program, dan storage. Lalu evaluasi, kita lakukan evaluasi fungsionalitas program untuk mengetahui kegunaannya. Nah, ini penting ya. Kemudian kita dokumentasikan semua temuan-temuan dan software yang dipergunakan, dan kita buat copy dari software yang dipergunakan sebagai atau dengan kata lain kita buat image ya dari software-software yang kita gunakan. Jadi barang bukti ini menurut ini ya, Lori Wheeler ini ada langkah-langkahnya ya, 16 langkah tadi pemrosesan barang bukti. Kemudian tahapan pemrosesan barang bukti menurut James Macmillan. Nah, ini ada 5 tahapan pemrosesan barang bukti, diantaranya adalah persiapan, snapshot ini adalah dokumentasi ya. Snapshot ini adalah dokumentasi, kemudian transport, pengujian, dan analisis.
Nah, persiapan itu apa maksudnya? Ya, persiapan ini adalah mensterilkan semua media dari virus, kemudian pastikan semua tool forensik bisa dipergunakan secara resmi ya. Pastikan tool forensik ini bisa beroperasi dengan maksimal ya dalam media yang akan dicek data digitalnya. Kemudian periksa kinerja semua peralatan lab dan pilih ahli forensik yang tepat dan mampu memberikan kesaksian dan penjelasan di persidangan. Kita tidak hanya mencari ahli forensik yang pintar, tapi yang integritas ya, bisa dipercaya, tidak berpihak pada salah satu pihak ya. Tentu berpihak pada kebenaran. Nah, itu penting sekali. Kalau kita salah memilih ahli forensik, bisa jadi dia melakukan tindakan anti forensik untuk menghilangkan barang bukti ya. Kemudian snapshot ini apa? Snapshot ini untuk dokumentasi. Ya, dokumentasi yang mendukung pembuktian di dalam barang-barang atau data-data digital untuk mendukung proses penyelidikan forensik ya. Di antaranya adalah foto lingkungan, kemudian rincian-rincian, histori-histori rincian, kemudian foto-foto barang bukti, lalu dokumentasi dari konfigurasi hardware, kemudian pelabelan barang bukti sesuai dengan metodologi yang ada, lalu dokumentasi atau foto-foto barang bukti setelah dilabeli. Nah, ini penting. Dan dokumentasi dari semua proses apa saja, snapshot ya ini ya. Jadi menurut Macmillan itu ada 5 langkah tadi ya. Ini penting sekali, harus ada dalam setiap tindakan-tindakan forensik ya. Kemudian transport ini mengenai pemindahan data. Bagaimanakah melakukan pengemasan data secara aman, kemudian perlunya adanya pendokumentasian atau pemfotoan dari penanganan barang bukti ketika meninggalkan tempat kejadian sampai ke lab pengujian itu harus didokumentasikan. Apakah ada dari dokumen itu ketahuan ada orang-orang yang menyusup atau tidak, atau ada tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan dan sebagainya. Jadi semua dokumentasi itu penting ya untuk mencari memeriksa menyelidiki kalau terjadi anomali atau kegagalan dalam proses itu dari mana sih kira-kira, atau siapa sih orang yang kira-kira berpotensi menggagalkan forensik atau melakukan anti forensik ya. Dari dokumentasi itu kan bisa kelacak. Nah, itu nanti bisa sebagai barang bukti ya, apabila ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Kemudian pada pengujian ini bagaimana? Yang pertama, lakukan unpack sesuai dengan metodologi. Unpack ini untuk recovery ya. Kemudian lakukan uji visual dan dokumentasikan atau catat setiap konfigurasi yang tidak semestinya dan yang semestinya tentunya. Kemudian kita buat image hard disk. Setelah membuat image, simpan barang bukti di tempat yang aman dan catat. Kemudian kita lakukan pembuatan image kedua apabila ada data-data berikutnya ya. Apabila masih ada data-data berikutnya, atau ini bisa jadi sebagai image cadangan apabila image yang pertama itu rusak. Kemudian proses analisa barang bukti dilakukan secara 2 level fisik dan level logik. Analisis dari fisiknya, barang buktinya itu secara fisik rentan terjadi kerusakan enggak? Kemudian apakah secara fisik itu baik tetapi secara logik di dalamnya sudah rusak? Nah, itu perlu dianalisis. Dan setiap analisis itu harus ada dokumentasinya supaya penting ya. Kemudian lakukan perhitungan rangkaian kepercayaan. Nah, ini penting, dari dokumentasi yang ada itu chain of evidence itu dibangun dari situ ya. Nah, ini penting sekali. Karena mengapa perlu seperti ini? Karena kita tidak bisa melihat isi hati orang ya. Ada beberapa biasanya intel yang dipasang itu bisa jadi dia itu berperan sebagai ahli forensik yang digunakan. Kita tidak tahu, tapi ternyata dia adalah intel dari pihak luar untuk menggagalkan proses uji forensik dan sebagainya. Nah, itulah mengapa perlu dalam analisa ini adanya suatu chain of evidence. Nah, rangkaian kepercayaan itu meliputi ini ya. Salah satu unsur-unsur di dalam rangkaian kepercayaan itu adalah device driver, kernel, controller, hardware, shell, command ya. Hardware ini tentunya kita menggunakan hardware yang penyimpanannya lokal ya, jangan sampai menggunakan penyimpanan di luar. Kalau kita menggunakan cloud ya, rahasia-rahasia di dalam proses digital forensik itu akan ketahuan. Ya, jadi hardware, controller, kernel, device driver, dynamic library, command, dan shell ini merupakan rangkaian untuk menjamin kepercayaan supaya tidak ada unauthorized akses ya, supaya melindungi proses dalam forensik digital tadi.
Kalau setiap ini terkena virus, maka kita harus melakukan incident handling ya. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu ya pertemuan kita yang ke-11. Silahkan teman-teman bisa mengeksplor materi-materi dari sumber-sumber yang lain. Saya harap teman-teman juga membaca jurnal-jurnal tentang digital forensik. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang ingin berperan sebagai ahli forensik ya, atau ingin tugas akhirnya tentang dunia forensik digital. Jadi silahkan teman-teman perkaya dari sumber-sumber manapun ya yang bisa mendukung pembelajaran Anda. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.